dalam kehidupan manusia. Banyak tantangan dan godaan dunia. Kadangkala kita tak mampu, kadangkala kita tak sanggup menghadapi semuanya. Tapi
memikirkan yang tak pasti. Senyum tawa pun lenyap karena cemas tak beralasan. Sukacita pun lenyap. saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhan
yang hari ini Tuhan, sejauh pemberitaan yang hari menyenangkan. Mudah-mudahan Tuhan orang yang baik pada apa yang diperkatakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah kita pada saat ini kita akan mulaikan, baik kita yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri, kita mau memuliakan Tuhan dalam satu persekutuan yang beribadah kepadanya. Jemaat diundang kita berdiri. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 2 tertulis, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu oleh karena kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Maka kami boleh ada lagi di minggu terakhir di bulan Juni di tahun 2020. Dan kami boleh sama-sama menikmati persekutuan dengan Engkau. Walaupun sampai saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, biarlah Engkau menuntun persekutuan kami dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Sehingga ibadah ini kami mau letakkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi Kidung Jemaat 249 ayat 1, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah
bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Maha Tuhan, dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan yang telah kami jalani dari hari lepas hari. Engkau boleh ada menuntun, membimbing, menjaga, dan mengasihi kami. Hingga sampai pada jam dan detik ini, ketika kami boleh berada di hari yang ke-28 di bulan Juni 2020. Kami percaya ini semua adalah bentuk pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan oleh karena itu terpujilah namamu Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, yang selalu ada dan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tetap selalu diberkati, dan pada saat ini kami boleh lagi diberi kesempatan untuk sama-sama menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan lewat persekutuan kami pada saat ini, kami datang tertunduk dan menyesali setiap kehidupan yang tidak berkenan kepadamu. Karena jujur kami mau mengatakan bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, yang telah menikmati keselamatan dari kasih anugerah Tuhan, tetapi ternyata dalam perjalanan kehidupan kami seringkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lalai, kami tidak setia, bahkan terkadang kami mau mengikuti keinginan dan kemauan kami, yang padahal terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Untuk semuanya itu ya Bapa, kami datang membawa seluruh kehidupan kami kepadamu. Tiliklah kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan kami. Dan kami mohon, biarlah kiranya Tuhan menguduskan kami, mengampuni kami, sehingga kami tetap selalu dilayakan oleh Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak-Mu. Dan kami boleh Tuhan tuntun agar bagaimana kami harus menampakkan orang-orang yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena itu Bapa, inilah kami semua
yang datang memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan Allahku yang kupercaya. Mari kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski Tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus jiwaku sungguh bercelah, darah-Mu-lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini, di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemim Yohanes Teling, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman. Perlengkapilah kami semua Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Baik kami yang ada di rumah gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Agar ketika kami akan membuka, membaca, merenungkan firman-Mu, maka kami benar-benar diberikan semangat baru oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami juga mampu untuk melakukan apa kata firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu.
Terima kasih banyak Bapa. Engkau berkati juga hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani jemaat-Mu pada saat ini. Urapilah juga hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu mampu dan dapat memberitakan, mewartakan, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab lewat 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 9. Satu Korintus 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 ada dua judul. Yang pertama bantuan untuk jemaat di Yerusalem dan yang kedua rencana Paulus. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas selalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian firman Tuhan. Sebelum khotbah, kita akan mendengarkan puji-pujian. Berada dekatmu, yang
Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak terasa kita sudah boleh berada di minggu terakhir di bulan Juni di tahun 2020. Ketika kita boleh berada di hari yang ke-28 di bulan Juni ini, maka tentunya siapapun kita bersyukur karena ternyata Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh-Nya yang kudus selalu kita dan selalu menjaga dan melindungi kita sehingga kita tetap menikmati kehidupan dan keselamatan. Walaupun sampai saat ini kita masih tetap terus diperhadapkan dengan masa-masa sulit, dengan situasi-situasi yang sangat-sangat menakutkan, mengkhawatirkan. Oleh karena suatu keadaan pandemi yang sampai saat ini orang yang ada di Sulawesi Utara sampai tadi malam masih terus bertambah. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita harus menggumuli situasi yang sulit ini. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar marilah kita jangan putus asa. Jangan kita masih bodoh. Dan jangan kita takut untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi sebagai orang percaya, bagaimana kita menghadapi situasi ini dengan tetap terus minta perlindungan, pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebab itu telah terbukti. Sudah beberapa bulan ini kita menghadapi satu keadaan yang tidak pernah orang duga, tidak pernah orang pikirkan. Tapi inilah sebuah kenyataan yang harus orang hadapi dan jalan. Bahkan pun di masa-masa ini kita banyak mendengar ajakan sebagaimana tema kita di minggu ini. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Karena sering mendengarnya, maka ajakan ini dapat saja menjadi basi di telinga kita. Atau menjadi ajakan yang tidak menarik lagi di hati kita. Padahal ajakan ini mesti selalu dilihat sebagai gerakan kerasulan atau pelayanan penginjilan yang tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan.
Karena penginjilan tanpa pelayanan diakonia menjadi pelayanan yang tidak mendarat. Seperti pesawat yang tidak dapat menemukan landasannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu ini kita diajak untuk menghayati dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 9 tentang panggilan pelayanan untuk meringankan beban bagi mereka yang terdampak bencana alam. Saat mendengar bencana alam di Yerusalem, maka Rasul Paulus memimpin gerakan untuk melaksanakan pelayanan kasih bagi jemaat yang terdampak itu. Dengan kata lain, bahwa ketika Rasul Paulus mendengar jemaat kudus di Yerusalem dalam keadaan berkekurangan. Nah, ini bukan karena mereka malas dan tidak mau bekerja, namun dampak dari bencana alam ini sangat memukul kehidupan ekonomi mereka. Karena mereka sedang menghadapi kesulitan akibat penganiayaan oleh orang Yahudi dan tekanan dari pihak penguasa Romawi. Membuat mereka mengalami suatu keadaan yang sulit, menderita, dan karena itu mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bangkit dengan cepat dari keterpurukan dari orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, maka dibutuhkan orang lain untuk mengangkat dan menopang mereka. Nah, disinilah panggilan kudus kepada sesama orang kudus, yaitu yang kuat membantu yang lemah. Atau seperti ada kalimat, bertolong-tolonglah menanggung beban. Nah, untuk semua pekerjaan ini, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, ini adalah dasar ciri khas pelayanan orang-orang kudus, yakni melakukan itu dalam kasih. Rasul Paulus memotivasi jemaat Korintus agar membantu kesusahan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem sesuai dengan apa yang mereka miliki. Bagaimana mereka mau tergerak hati untuk melihat bahwa itu adalah bagian panggilan yang harus mereka lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, secara jelas dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi, ialah bagaimana mereka menopang dalam pengumpulan dana bagi orang-orang kudus. Jelas dikatakan supaya bagaimana mereka berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Yaitu pada hari pertama, tiap-tiap minggu, mereka menyisihkan dari apa yang ada pada mereka. Nah, artinya bahwa mereka memberi dengan tulus dalam rasa kepedulian bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, yang memang sangat membutuhkan uluran tangan dan kepedulian dari jemaat-jemaat yang ada di sekitarnya.
Nah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini dikatakan Rasul Paulus tegas supaya bagaimana orang-orang Korintus supaya mereka mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Dan dalam mereka memberi, harus memberi dengan tulus, dengan ikhlas. Supaya benar-benar pemberian mereka itu betul-betul membantu dan menjadi berkat bagi jemaat yang membutuhkan. Nah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dikatakan juga oleh Rasul Paulus, supaya ketika dia datang, maka jemaat Tuhan sudah mengumpulkan dana yang diperuntukkan untuk membantu bagi jemaat Yerusalem. Nah saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya belajar seperti orang Galatia, seperti jemaat Makedonia. Walaupun mereka susah, mereka miskin, tetapi mereka tergerak hati untuk menolong dan membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ajakan untuk membantu, ajakan untuk bertolong-tolong menanggung beban adalah sesuatu yang sangat penting. Dan oleh karena itu, maka Rasul Paulus secara tegas mengatakan agar bagaimana orang-orang Korintus, jemaat Korintus yang mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang telah menyelamatkan mereka pun mengambil bagian. Artinya ya, orang mengambil bagian bukan nanti ketika orang jadi kaya baru orang mau mengambil bagian, tetapi bagaimana orang terpanggil sebagai orang-orang kudus yang telah diselamatkan oleh Tuhan, telah diberkati oleh Tuhan, maka orang ada tergerak hati untuk boleh menolong, menopang bagi orang-orang yang berada dalam kesusahan, berada dalam penderitaan. Nah, seperti contoh barangkali seperti kita saat ini yang masih sedang dan sementara bergumul dengan pandemi yang begitu sulit orang mau keluar dari suatu keadaan ini, maka berbagai upaya, berbagai usaha telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, baik gereja, tapi mungkin juga ada instansi-instansi dan keluarga-keluarga tertentu telah menyatakan itu dalam rangka berempati, dalam rangka bersimpati dengan keadaan yang sulit ini. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Nah, barangkali juga ini belum sebagaimana yang orang harapkan. Karena keadaan ini masih begitu sulit orang mau hadapi. Maka diajaklah kepada kita semua agar bagaimana juga orang menghadapi suatu pergumulan ini. Supaya betul-betul orang juga terpanggil seperti ajakan daripada Rasul Paulus. Bagaimana orang saling memberi di tengah-tengah berbagai kekurangan kita. Artinya bahwa saat ini diuji ketulusan kita. Bahwa kalau orang mampu di keadaan yang sulit ini boleh memberi dari berbagai kekurangan yang ada pada kita. Nah, itu berarti kita telah mampu untuk menyatakan bagaimana kasih Allah yang luar biasa. Sebagaimana juga Tuhan telah tunjukkan bagaimana Dia telah mengasihi kita, mengasihi saudara-saudara, mengasihi dunia ini. Dia sampai rela mati
demi untuk menganugerahkan kehidupan dan keselamatan. Nah, belajar daripada itu juga. Mari kita terajak dan terpanggil untuk agar supaya kita boleh bertolong-tolongan menanggung beban. Jangan orang bilang begini, itu dorang pe urusan. Toh, tapi urusan lain. Sedangkan kita lagi so susah, bagaimana kita mau bantu dorang yang susah. Nah, ada begitu banyak orang yang begitu sinis mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu. Tetapi marilah orang belajar seperti orang Makedonia. Walaupun mereka miskin, mereka berkekurangan, tetapi mereka mampu untuk memberi. Mereka mampu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu mereka mampu untuk melakukan itu. Dan apa yang terjadi ketika mereka memberi, betul-betul Tuhan memberkati. Apa yang tidak mereka pikirkan, apa yang tidak mereka duga, Tuhan membukakan lahan berkat dalam kehidupan mereka. Nah, ajakan kepada kita semua agar bagaimana orang yang tidak cuma sekedar mengungkapkan, bukan cuma ada di pikiran kita, bukan cuma ada di hati kita, tetapi seperti ungkapan Rasul Paulus, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Kalau cuma sampai di doa, toh apa artinya? Kalau cuma sampai di ungkapan, apa artinya? Tetapi ketika kita mampu memberi sekecil apapun, maka pasti itu akan memberi arti. Artinya ya contoh, kalau di rumah, toh orang boleh baking sup, toh bagaimana orang boleh membagikan? Pasti kalau orang baking lebih dari apa yang orang mau makan, toh orang bagi untuk orang yang ada di sekitar kita. Kalau di rumah orang baking apa cookies, toh apalagi kalau orang baking brownies. Bagaimana? Bukan cuma for orang tapi juga orang bagikan orang lain. Supaya mereka juga merasakan. Artinya bukan mau paksa, toh? Tetapi orang mau mengingatkan secara praktis. Bagaimana orang menolong, bagaimana orang mau memberi, toh? Karena ada begitu banyak orang bilang, aduh susah. Ibu Dalian tidak berhenti dorang baking camu-camu di rumah. Toh? Biar cuma mau baking ke sana cookies rabu-rabu, toh? Karena orang bilang, udah banyak bantuan, ada gula, ada terigu, baking cookies rabu-rabu. Biar jo cookies rabu-rabu itu orang berbagi juga untuk orang lain. Toh, supaya orang makan, orang juga merasakan itu. Bukan nanti orang mau baking tuh yang basar-basar. Toh, kalau nanti orang tunggu tuh lebih kalau orang mau kasih. Tapi mari orang baking yang kecil. Toh, orang baking ke sana ikan bakar. Toh, bagaimana orang juga membagi. Kalau orang ada baking 3, orang kasih berbagi jo sana tuh 1. Toh? Merupakan suatu ajakan kepada kita di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Di tengah-tengah pergumulan kita diajak. Bukan kebetulan firman Tuhan ini diangkat. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Jadi orang susah. Toh, jangan orang bilang orang susah ya dorang, bukan torang. Tapi sebagai orang-orang kudus yang telah diselamatkan, yang telah diberkati oleh Tuhan. Bagaimana juga orang terpanggil untuk membagi apa yang ada pada kita. Jadi apa tuh ada pada orang kan tuh? Kalau memang enggak ada pada orang enggak mampu untuk memberi, itu dia enggak ada. Tapi apa yang ada pada orang? Maka ketika orang mampu memberi dari kekurangan kita, maka itu berarti orang telah mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ajakan juga Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus supaya bagaimana mereka mengambil bagian, membantu orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Dan ketika mereka diajak, dinasihati, membantu
supaya mereka bersimpati dan berempati dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Dikatakan juga di sini bahwa kalau apa yang sudah mereka kumpul di rumah mereka masing-masing dan mereka membawa dalam satu persekutuan, maka Rasul Paulus juga mengusulkan akan ditunjuk orang yang memiliki kelayakan yang dapat dipercaya supaya mereka dapat mengelola bantuan yang terkumpul itu, dan orang-orang yang dipercaya itu yang nanti akan membawa bantuan itu kepada orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Dikatakan juga dengan jelas di sini, bukan cuma apa yang terkumpul, tetapi juga dikatakan di sini mereka akan disertai surat tugas dan dokumen-dokumen tentang bantuan supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kalau Rasul Paulus lagi bilang, kalau memang kita lagi mesti ya dia juga akan ikut serta membawa bantuan yang telah terkumpul ini untuk mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ternyata bukan nanti sekarang kote itu memberi bantuan, itu bertolong-tolong menanggung beban. Dari dulu, dari pelayanan Rasul Paulus. Ketika ada jemaat yang berkekurangan, maka Rasul Paulus merasa terbebani. Dan dia menasihati jemaat-jemaat di mana dia melayani supaya mereka terajak untuk membantu. Membantu bukan berarti agar supaya mereka diringankan dari beban, tetapi supaya betul-betul terjadi ada keseimbangan. Toh? Bukan yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Tetapi Rasul Paulus mengajak kepada kita supaya ada keseimbangan dalam menjalani kehidupan, supaya ada keserasian, supaya ada keselarasan sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka orang terpanggil untuk saling membantu, saling menguatkan, saling menopang. Dan itu adalah panggilan yang pertama dan terutama yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus. Bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tapi juga kepada jemaat yang ada di jemaat Gemim Yohanes Teling. Marilah kita juga dinasihati, diajak supaya bagaimana orang mengambil bagian untuk meringankan penderitaan, beban yang dialami oleh orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita juga telah dan dapat melakukan itu, maka itu berarti kita telah mengimplementasikan tentang kasih yang bukan cuma sekedar dibahasakan dalam kata, tapi juga orang mampu untuk melakukan dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, maksud bertolong-tolongan menanggung beban adalah wujud memenuhi hukum Kristus dalam segala keadaan. Artinya di tengah-tengah peristiwa penyebaran pandemi COVID-19 ini yang sangat menggemparkan dunia. Sebab tidak terpantau sebelumnya dan tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Nah, di sini membuktikan bahwa manusia itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kemahakuasaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana imbas penyebaran dari virus ini menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan sehingga berdampak pada pengangguran. Roda pemerintahan, ekonomi melemah, akibatnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan sehingga terganggu pula oleh berbagai penularan-penularan yang ada. Di samping ketakutan-ketakutan tertular virus yang dapat membawa kematian, maka iman kita juga semakin digoyahkan. Karena namanya manusia,
Tetapi marilah dengan keadaan ini akan mengajak kepada kita semua supaya benar-benar sebagai orang percaya kita bertolong-tolong menanggung beban, bukan sekedar untuk menjadi tema kita di minggu yang berjalan ini, membantu sesama yang membutuhkannya. Tapi ini adalah panggilan kudus bagi semua pengikut Kristus. Dalam kata lain, pekerjaan ini bukan hanya gerakan sosial di mana gereja mesti ikut serta melakukannya. Tapi ini merupakan bagian penting dari panggilan gereja yang disampaikan bagaimana gereja untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Jadi bagaimana orang bersekutu, bagaimana orang bersaksi, dan bagaimana orang mau berdiakonia. Nah itu adalah panggilan kita sekarang. Dan bagaimana orang mau mewujud nyatakan. Hal itu di tengah-tengah kehidupan di mana orang ada sampai saat ini. Nah berbahagialah kita semua yang mampu tergerak hati untuk melakukan itu. Termasuk juga bagaimana kita terpanggil bertolong-tolong menanggung beban. Artinya bagaimana orang melihat beban daripada pemerintah. Toh, dalam mereka mau mengayomi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana orang melihat beban dari para medis yang menangani mereka yang terpapar karena sakit. Nah, bagaimana orang terpanggil bertolong menanggung beban supaya beban mereka menjadi beban kita. Nah, untuk dapat memutuskan mata rantai daripada virus corona ini, marilah orang tetap mengikuti himbauan pemerintah, himbauan gereja, supaya benar-benar orang tetap memakai masker, orang tetap menjaga jarak, orang tetap selalu cuci tangan. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk menangkal penularan virus corona ini. Supaya juga bagaimana tuh beban pemerintah dan beban dari para medis toh nyanat terlalu banyak tuh bertambah-tambah. Tapi ketika orang berperan, mengambil bagian itu panggilan kita. Orang lakukan kalau masing-masing ada kesadaran seperti itu. Toh? Maka pasti akan mampu memutuskan mata rantai yang ada. Yang sedang kita gumuli saat ini. Tetapi pertama dan terutama, marilah orang minta pertolongan Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah yang mampu untuk memutuskan mata rantai. Dengan memakai kita semua menjadi alat saksinya. Supaya ketika orang betul-betul taat melakukan aturan-aturan yang ada. Nah itu juga adalah merupakan salah satu ketaatan kita untuk menjawab panggilan Kristus dalam keterpanggilan kita sebagai orang percaya. Nah berbahagialah kita semua yang pada saat ini lewat firman ini boleh melawat kita dan boleh menyentuh hati kita sehingga kita juga turut mengambil bagian dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab ketika orang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dia yang terus dimuliakan dan kita terus menikmati kehidupan dan keselamatan. Maka terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membawa persembahan kita dan sementara kita memberi persembahan, kita melakukan bersama NKB nomor 199, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, di
berharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku beri kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang Itu terbaik baik waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita berdoa, ada pokok doa untuk Jemaat Gemim Yohanes Teling di tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2020. Mereka yang berhari ulang tahun pribadi, tanggal 28 Juni pemuda Airlangga Yonatan Sutarjo 24 tahun, Adi Yesua Greinar Christian Buyung 11 tahun. 30 Juni Bapak Fahrenheit Apelia 44 tahun, pemudi Jeffni Evalin Haling 26 tahun. 1 Juli Ibu Lisbeth Lungkan SPD 67 tahun, Ibu Florencia Elizabeth Melehati 37 tahun. 2 Juli Bapak Raffles Adrianus Tamahiu 41 tahun, Syamas Edward Wanditi SPD 38 tahun. 3 Juli Ibu Greta KP 67 tahun, Adi Yosef Ricci Saune 11 tahun, Adi God Bless Ersolang 8 tahun. 4 Juli Bapak Berti Julian Bokong SPD 59 tahun, Ibu Deiske Siging 43 tahun. Hari ulang tahun perkawinan 30 Juni keluarga Solang Tambayong 8 tahun. 2 Juli keluarga Bulambae Ondang 43 tahun. Keluarga Pudi Hokang Wibowo 3 tahun. Tanggal 4 Juli keluarga Bingku Kabenaran 33 tahun. Yang sakit dalam proses pemulihan Bapak Pitron Daleda, Bapak Otniel Tuege, Bapak Yafet Aling, Bapak Samuel Tambayong, Ibu Janda Eni Cetentelawa, Ibu Maria Manopo Poner, Bapak Rudianto Mandome, Ibu Yeti Wanei, Adi Dilan Waani, Ibu Sulastri Mawikeri Aling di Sanger, Ibu Ana Barau. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengangkat puja dan puji, rasa syukur dan rasa terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami alami di perjalanan kehidupan kami. Jam dan detik ini kami boleh diberkati oleh Tuhan dan kami boleh lagi diberikan kesempatan sebagai satu persekutuan Jemaat Gemim Yohanes Teling boleh beribadah di hari Minggu yang terakhir di bulan Juni di tahun 2020 ini. Biarlah kiranya Tuhanlah Allah yang senantiasa selalu ada bersama-sama dengan kami. Sehingga tak kala kami sedang beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir dengan keluarga kami. Sehingga Engkaulah Tuhan yang tetap selalu memperlengkapi kami dengan kuasa kasih-Mu.
Sehingga lewat persekutuan ibadah ini, ada firman lagi yang boleh diperdengarkan kepada kami. Sehingga firman ini betul-betul akan memperlengkapi kami. Dan dapat menggugah hati kami. Sebagai orang-orang yang telah menikmati keselamatan di dalam kasih Yesus Kristus. Supaya bagaimana kami diberi kemampuan untuk dapat bertolong-tolong menanggung beban di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Dan biarlah firman ini akan betul-betul memberikan motivasi, tetapi juga semangat baru dan inspirasi baru bagi kami. Supaya benar-benar firman ini mampu dan dapat kami nyatakan di tengah-tengah panggilan kami, di mana kami pergi dan berada. Bapa dalam sorga, lewat persekutuan kami pada saat ini, kami berdoa kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan yang akan tetap selalu menopang kami, menjaga dan memagari kami dengan cinta kasih-Mu. Sehingga kekuatan, kesehatan, keselamatan menjadi milik kami semua. Menjadi milik dari seluruh anggota jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 11. Dan Tuhan jugalah yang akan tetap selalu mau menerangi kehidupan kami. Supaya kami tetap selalu berpikir positif. Dan mampu untuk melakukan kehendak Tuhan tanpa pandang siapa kami. Ajarlah kepada kami supaya kami mampu untuk boleh memberi yang terbaik. Di tengah-tengah Engkau boleh memberikan kami kesempatan boleh hidup. Sebab kalau kami boleh hidup sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kiranya kami tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tetapi biarlah kasih karunia Tuhan selalu bertambah, melengkapi kehidupan kami. Supaya kami semakin kuat, semakin teguh untuk menjalani kehidupan walaupun sesulit apapun. Bapa dalam sorga, lewat persekutuan ini kami juga mau berdoa kepadamu. Engkau berkati persembahan kami. Ketika kami juga mampu memberi persembahan di tengah-tengah kesulitan ini. Mampu memberi persembahan di tengah-tengah kekurangan kami. Maka itu berarti kami percaya Engkau pasti akan memperhitungkan semuanya itu. Sebagaimana juga pernah ditunjukkan oleh seorang janda yang boleh memberi dari seluruh nafkah kehidupan. Dia memberi dengan tulus. Maka ada mujizat yang boleh dialami. Tuhan membalas berlipat-lipat. Dan itu tidak dapat diduga dan tidak dapat dipikirkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Dan kiranya mujizat itu juga boleh dialami oleh jemaat-Mu yang ada di Gemim Yohanes Teli. Ketika engkau melihat masih banyak orang yang boleh memberi dari segala kehidupan, kekurangan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam persekutuan ini kami juga mau berdoa kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati berbagai bentuk pelayanan yang ada jemaat Gemim Yohanes Teli. Walaupun dalam segala keterbatasannya. Tetapi perlengkapilah kami seluruh perangkat pelayanan yang ada. Supaya kami saling menyemangati, saling mendorong, saling menopang, saling kerjasama untuk membangun jamaah Tuhan. Dan ajar juga kepada kami supaya kami benar-benar tetap Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi
supaya kami mampu memperlengkapi anggota jamaat. Dan kami saling untuk memperlengkapi. Sehingga ketika kami saling memperlengkapi, saling menguatkan dan meneguhkan, maka kami mampu menciptakan kehidupan yang baru, suasana yang indah. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan terus dan terus di dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah mereka. Sakit. Kiranya Tuhan juga mau melawat mereka. Pergumulan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan tabib kami yang ajaib. Dokter kami yang luar biasa. Biarlah Engkau memberkati semua upaya yang terus mereka kerjakan. Doa yang terus mereka sampaikan kepadamu. Kiranya Tuhan juga akan terus menolong. Sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan berangsur-angsur mereka mengalami kesehatan. Karena Tuhan mengasihi mereka. Beri mereka ketabahan dan kesabaran. Beri mereka ketekunan untuk menanti pertolongan Tuhan. Karena kami percaya pertolongan Tuhan selalu indah tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam persekutuan ini kami berdoa bagi mereka yang mau mengucap syukur. Merayakan hari ulang tahun pribadi. Hari ulang tahun perkawinan. Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka semua. Supaya dengan bertambah usia, menikmati umur panjang, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya ucapan syukur mereka yang tak terhingga, yang tetap terus mereka nyatakan kepadamu. Mereka akan mampu membuktikan dan mendandai itu dalam kehidupan setiap hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati juga untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan mau menolong pemerintah kami mulai dari pusat, presiden dan wakil presiden dan jajarannya. Memberkati juga Tuhan untuk Sulawesi Utara, kabupaten kota, gubernur dan wakil gubernur dan jajarannya. Memberkati juga untuk kota Manado, wali kota dan wakil wali kota dan seluruh jajarannya. Berkati mereka semua dalam mereka menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit ini. Kiranya Engkau tetap terus beri mereka kemampuan, hikmat, kearifan dan bijaksana. Supaya mereka tetap kuat, diberikan kesehatan yang prima, diberikan pikiran yang sehat. Sehingga mereka juga mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawab dalam kebersamaan dengan masyarakat yang ada. Ajar juga kepada masyarakat yang ada supaya kami mampu untuk bekerja bersama-sama dengan pemerintah kami dalam menata dan mengatur tatanan kehidupan yang sedang kami nikmati dan rasakan saat ini. Biarlah kuasa kasih Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati juga untuk Polri dan TNI dalam mereka menjaga keamanan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kepada para medis, para dokter, para perawat, Tuhan berkati kerja keras yang terus mereka tunjukkan dalam segala keahlian mereka. Kiranya Tuhan juga akan memberi mereka kemampuan untuk memberi pelayanan yang sungguh. Dan Tuhan juga akan memagari mereka supaya mereka juga tidak tertular dengan sakit, penyakit yang mudah untuk merampas kehidupan mereka. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong mereka dan keluarga mereka. Dan semua kami yang selalu turut mengambil bagian, menopang dalam semua pekerjaan-pekerjaan ini. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Semua kami yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Baik kami sebagai badan pekerja, pelayan khusus yang sudah bertugas, maupun kami sebagai multimedia, pemuda yang ada Jemaat Gemim Yohanes Teli. Kantoria, pianis, berkatilah kami semua, pegawai dan kostor. Tuhan berkati semua apa yang sudah kami kerjakan pada hari ini. Biarlah kiranya kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sehingga sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang kehidupan kami mau taruh dalam tangan kasih-Mu.
Ini doa kami sampaikan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Mulai kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Ampuni kami akan segala kesalahan kami. Beri kami tak mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah ini, diundang kita berdiri. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat kita berhari Minggu. Kita akan mendoakan kadim kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan Yesus kami sudah membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dapatkan pada pagi siang hari ini, kami mampu menjadi saluran berkat buat orang lain. Engkau memberkati buat hamba-Mu yang Kau utus pada siang hari ini Tuhan. Buat Ibu Pendeta Syana Adonia Lapo Tambariki, Sarjana Teologia. Engkau memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Terlebih khusus buat hamba-Mu Ibu Pendeta, di dalam pelayanannya Tuhan, biarlah pengurapan selalu Engkau berikan buat dia. Makin dahsyat Engkau pakai mulut, pikirannya, perkataannya, semuanya itu benar berasal daripada-Mu. Memberkati Ibu Pendeta, apapun yang dia kerjakan Tuhan, pasti Engkau akan buat semuanya berhasil. Engkau memberkati keluarganya yang menopangnya dalam pelayanan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, keluar masuk mereka Engkau akan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat hamba-Mu pada pagi siang hari ini. Biarlah Engkau selalu jaga, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.